Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Sehebat Itukah Kekuatan Cinta? Ini untukmu. Nyonya Natalia memberikan satu set perhiasan pada Lily. Terima kasih kamu sudah bersedia menikah dengan Sean. Ini anggaplah sebagai rasa terima kasihku. Ucap Nyonya Natalia pada Lily. Apa itu perlu? Tanya Lily dengan wajah datar. Saya tahu Anda sedang terluka saat ini, Nyonya. Jadi saya pikir Anda tidak perlu memakai topeng bahagia. Sebagai wanita saya tahu tidak mudah mengizinkan suami kita menikahi wanita lain. Terlebih saya tahu bagaimana dulu Anda berjuang untuk menyingkirkan saya. Lily menatap lekat wajah wanita yang menatapnya terkejut. Mungkin Nyonya Natalia pikir, Lily masih Lily yang sama seperti dulu. Ia salah besar. Lily sudah tumbuh menjadi wanita yang tahan banting dan berpikiran luas. Digertak seperti itu, Nyonya Natalia jelas terpojok. Ucapan Lily benar. Wanita mana yang rela suaminya menikah lagi? Tidak ada. Air mata Nyonya Natalia menitih. Siapa yang akan peduli dengan perasaannya? Meskipun dia tidak menyetujui pernikahan suaminya, tidak akan ada. Dirinya tidak memiliki hak apapun untuk menyuarakan isi hatinya. Lily menghembuskan napasnya dalam, sebelum membuka kembali suaranya. Meskipun saya diminta banyak orang, saya tetap memikirkan perasaan Anda, Nyonya. Untuk itu saya datang ke sini. Nyonya Natalia langsung mengangkat wajahnya. Sejujurnya saya juga tidak mau harus kembali menyakiti perasaan Anda. Saya tidak mau kembali menjadi seorang pelakor lagi. Tidak, Lee. Kali ini aku yang memintamu, melamarmu. Untuk menikah dengan suamiku, aku tidak akan lagi menghinamu. Sanggah Nyonya Natalia. Lily tersenyum tipis kemudian meraih tangan Nyonya Natalia untuk digenggam. Maafkan saya, maaf. Saya harus kembali menyakiti hati Anda lagi. Nyonya Natalia menarik Lily ke dalam pelukannya. Tangis wanita itu pecah tanpa bisa dicegah. Andai dulu dia tidak terlalu gengsi. Untuk mengakui bahwa perubahan besar suaminya berkat kehadiran Lily. Lily yang membuat Tuan Sean yang sudah lama mengabaikannya berubah manis. Dan bahkan menggaulinya kembali. Hubungan yang hambar sedikit menghangat. Tetapi dia begitu tamak dan menutup mata tentang pengaruh baik wanita ini. Aku yang meminta maaf padamu, Lee. Ucap Nyonya Natalia terisak seduh. Bisum dan Yuyun ikut terharu melihat dua wanita itu saling berpelukan. Lily memang gadis yang baik dan tulus. Mustahil orang tidak menyukainya. Sementara Tuan Sean yang baru bangun dan tidak menemukan Lily di kamar rawatnya hampir saja mencabut selang infusnya. Jika saja Ozu sedikit terlambat, Pa. Pemuda itu datang bersama dua orang pria yang tampak asing. Tuan Sean menyerngit melihat ketiganya masuk bersamaan. Ozu segera menghampiri papanya dan mengeluarkan sesuatu dari sebuah paper bag yang ia bawa.
Sebuah jas hitam dan peci hitam diulurkan pada papanya. Belum sempat bertanya, dua orang wanita datang dan langsung menurunkan bawaannya. Buat papaku agar tampak fresh dan tidak pucat. Ucap Ozu yang kian membuat Tuan Sean keheranan. Kata Lili maharnya cukup dengan cukur kumis dan jenggot papa. Kali ini Ozu mengeluarkan pisau cukur. Ozu, apa yang kau lakukan? Tanya Tuan Sean, menyiapkan pengantin pria. Pengantin, kutip Tuan Sean. Lili sedang termenung di bangku taman rumah sakit. Ketika tiba-tiba Utgom datang dan ikut duduk di sampingnya. Kamu tidak seperti calon pengantin yang tengah berbahagia, Li. Kamu malah kayak nikah karena perjodohan. Sindir Utgom yang melihat wanita itu tampak tak bersemangat. Lili berpaling dan tersenyum manis mendengar. Sindiran dari Utgom, wanita itu memilih diam tak menanggapi. Sudah waktunya kalian menjemput kebahagiaan. Kau adalah bahagianya, dan Kak Sean adalah bagian kebahagiaan Muli. Tutur Utgom, Lili tidak mengundang kakak, mengapa kakak bisa tahu? Utgom tersenyum, gimana nggak datang orang aku yang jadi saksi nanti? Kayak nggak ada orang lain aja, canda Lili. Bukankah aku orang yang istimewa, termasuk untukmu? Utgom hanya bermaksud bercanda. Tetapi ekspresi wajah Lili berubah setelah mendengar candaan Utgom. Pria itu langsung merasa bersalah. Maaf Li, aku nggak maksud. Tidak apa-apa Kak, aku oke. Lili berpaling dan tersenyum manis pada Utgom. Tetapi Utgom dapat melihat senyum itu tak sampai ke hati wanita itu. Utgom buru-buru datang saat Ozu menghubunginya dan mengatakan bahwa Lili bersedia kembali menikah dengan papanya. Utgom juga buru-buru memberitahu Nyonya Dubi tentang hal itu. Tetapi malah sang mama mengatakan bahwa Lili baru saja datang. Bukannya membawa sebuah kabar, Lili hanya memandanginya yang tertidur di kebun belakang. Sedikit ganjil, tetapi Utgom pikir Lili hanya tidak ingin mengganggunya. Atau karena Lili masih merasa tidak enak karena hal yang pernah terjadi di antara mereka. Kalian di sini? Ozu datang dengan terburu-buru, pemuda itu tampak ngos-ngosan. Kalian membuatku sangat khawatir. Aku menghubungi kalian berkali-kali tetapi tidak ada yang merespon. Ponselku di mobil, Utgom meringis. Ozu menajamkan pandangannya pada Lili. Lili ikut meringis. Aku lupa membawanya, ya Tuhan. Seru Ozu yang merasa gemas pada keduanya. Apa acaranya akan segera dimulai? Tanya Utgom. Ya, tunggu batuk papa mereda, tunggu obatnya berfungsi. Tuan Sean memang kerap kali batuk yang beruntun dan susah dikendalikan. Mereka menunggu obatnya berfungsi agar pria itu bisa mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Aku akan menemuinya, memberinya semangat agar semuanya lancar. Utgom meninggalkan Ozu bersama Lili. Ozu mendekat dan duduk di tempat yang tadi diduduki Utgom.
Terima kasih sudah mencintai papaku dan mau kembali padanya, Li. Ucap Ozu, pemuda itu sebenarnya sempat syok. Mendengar Lily sudah pernah menikah dengan pria lain dan bercerai. Ingin tahu alasan Lily bercerai, tetapi untuk apa? Bukankah karena itu Lily bisa kembali bersama sang papa? Kita sama-sama menyayanginya kan? Lily tersenyum. Ozu mengangguk. Aku menitipkan kebahagiaannya padamu. Karena aku tahu seberapa besar papaku menyayangimu, Lily. Lily masuk ke dalam kamar rawat Tuan Sean saat Nyonya Natalia menjemputnya. Lily sudah didandani layaknya pengantin oleh Mua. Meski hanya riasan sederhana, tetapi kecantikan Lily tetap mencuri perhatian. Lily dapat melihat bagaimana Tuan Sean menatapnya terkejut. Sepertinya pria itu baru menyadari bahwa dirinya lah yang akan kembali menikah. Pria itu memang tidak mengatakan apapun, kecuali hanya memandang Lily yang mendekatinya. Terima kasih, Tuan Sean tidak berpaling sama sekali. Sampai pada saat penghulu mengatakan kesiapannya, akad nikah itu berjalan dengan lancar. Saat kata sah diserukan, mata Lily bersiborok dengan mata Utgom. Utgom tersenyum dan mengangguk kecil. Sementara Lily buru-buru menunduk. Acara berlangsung cepat dan ringkas. Karena mereka tahu diri bahwa ini rumah sakit, dan banyak pasien yang tidak boleh terganggu. Satu persatu mereka berpamitan pulang, termasuk Utgom, kecuali Nyonya Natalia. Lily menghampiri madunya dan memeluk wanita yang menjadi istri pertama suaminya. Perlahan Lily menarik tangan Nyonya Natalia untuk disatukan dengan tangan suaminya. Mas Sean, pernikahan kita terjadi karena Nyonya Natalia ikut membujukku. Jika Mas Sean bahagia dengan pernikahan kita, tidak bisakah Mas membagi kebahagiaan dengan beliau? Tentu saja ucapan Lily membuat dua insan itu menatapnya terkejut. Lily mau Mas Sean berjanji agar bisa berlaku adil pada kami berdua, aku dan Nyonya Natalia. Ucap Lily. Hati Nyonya Natalia berdenyut mendengar penuturan madunya. Wanita muda di sampingnya ini begitu luar biasa. Pantas saja suaminya begitu mencintainya. Hati wanita itu sungguh lapang. Kini ia percaya dengan ucapan suaminya kala itu. Bahwa datangnya Tuan Sean padanya bukan atas kemauannya sendiri, melainkan Lily yang memintanya. Dan kini itu bisa dipercayai olehnya 100%. Saat Tuan Sean mencium kening Lily, Tuan Sean juga mendekatkan wajahnya pada Nyonya Natalia, sebelum pria itu benar-benar mencium di tempat yang sama. Seperti yang dilakukannya pada Lily. Selamat, Mas. Ucap Nyonya Natalia saat Tuan Sean sudah menjauhi wajahnya. Dan untukmu, aku sangat berterima kasih. Ujar Nyonya Natalia pada Lily seraya tersenyum hangat. Akhirnya Nyonya Natalia dijemput supir. Kini tinggallah Lily dan Tuan Sean di kamar rawat pria itu. Sejak semua orang meninggalkan mereka, situasinya menjadi canggung. Tidak ada yang mengawali pembicaraan.
seolah mereka sedang menyelami perasaan masing-masing. Uhuk, uhuk. Mendengar Tuan Sean terbatuk, Lily segera meraih gelas yang berisi air putih di sisi ranjang dan menyodorkan pada Tuan Sean. Sejenak mata mereka bertubrukan membuat suasananya menjadi hening. Bahkan Lily bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Tuan Sean mengambil gelas yang digenggam Lily. Tidak meminumnya melainkan dikembalikan di tempatnya semula. Pria itu justru menarik pinggang ramping Lily untuk mendekat dan menempel pada tubuhnya. Aku sudah tidak membutuhkan apapun lagi ketika ada kau di sisiku, Lee. Mata pria itu terpejam dan bibirnya mendarat di puncak kepala Lily. Katakan pria mana yang sudah menikahimu, sehingga aku bisa menikahimu kembali, Lee? Tuan Sean berbisik lembut. Lily mendorong pelan dada Tuan Sean untuk menatap wajahnya yang sudah bersih dari bulu. Sungguh Mas ingin membahas ini? Lily seperti menantang. Tuan Sean langsung mengeleng sakit. Mana mau dia membahasnya? Membayangkan pria lain yang lancang menyentuh tubuh mulus Lily saja rasanya dia akan gila. Tetapi semua juga berakar dari kesalahannya. Aku ingin pulang. Rengek Tuan Sean seperti anak usia 2 tahun yang sedang merajuk. Untuk apa pulang? Mas Sean harus sehat dulu. Ucap Lily yang ingin menarik diri dari pelukan Tuan Sean. Ini malam pengantin kita kalau kau lupa. Lily sampai harus membuka mulut kecilnya karena kaget mendengar ucapan pria di hadapannya. Sejak kapan Tuan Sean menjadi kekanakan seperti ini? Jangan melihatku seperti itu, Lee. Tidak ada yang salah dengan ucapanku. Katanya lagi dengan tangan menarik dasinya untuk dilonggarkan. Memang tidak ada yang salah dari ucapan pria itu. Namun kondisinya lah yang tidak memungkinkan untuk pembahasan seperti ini. Ah, aku bahkan lupa menciummu. Lah yang cium kening Lily dan Nyonya Natalia tadi siapa? Terus yang barusan cium siapa juga? Tetangga kamar mereka. Ozu buru-buru ke rumah sakit. Saat mendengar kabar papanya sudah boleh pulang, pemuda itu sampai tidak sempat mengganti bajunya karena terlalu terkejut. Ozu mengira akan sangat lama untuk papanya bisa pulang ke rumah. Namun ternyata hanya dirawat 3 hari. Dan pria yang menyayanginya itu sudah diizinkan pulang untuk melakukan rawat jalan. Sehebat itukah kekuatan cinta? Lily sedang memasukkan pakaian suaminya ke dalam tas. Saat tiba-tiba Tuan Sean memanggilnya. Lily yang belum selesai tetap menghampiri suaminya. Dan meninggalkan pekerjaannya untuk menyimpan barang suaminya sebelum mereka pulang. Tuan Sean menyandarkan tubuhnya di pembaringan. Pria itu sudah tidak terlalu batuk. Mungkin selama ini karena efek rokok juga, yang membuatnya terbatuk parah dan sampai mengeluarkan darah. Karena keadaan parunya yang tidak dalam kondisi baik, diracuni oleh asap rokok. Lee, ada yang ingin ku jelaskan padamu. Tuan Sean meraih tangan istrinya untuk duduk di sampingnya. Ini soal masa lalu kita, ujar Tuan Sean menatap penuh istrinya.
Kenapa harus membahas tentang masa lalu? Tanya Lily, merasa kurang suka. Karena kamu harus tahu, agar tidak membuatmu terus berpikiran negatif. Bersambung.